Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan teman-teman melalui like, komen, dan subscribe serta share video-video yang ada dalam channel ini. Kiranya Allah Tritunggal memberkati teman-teman dan saudara sekalian. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, akhir-akhir ini banyak sekali murtadin-murtadin bermunculan dikarenakan berbagai macam persoalan dan tantangan hidup. Demikian juga melihat kondisi dan realita yang ada pada saat ini, sehingga membuka mata hati mereka melihat kebenaran yang sejati. Ya, karena itu teman-teman dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kadang kita berpikir bahwa mereka ini hanya seolah-olah mempermainkan agama, ya. Tetapi sebenarnya mereka ini sebenarnya mereka sedang kehilangan arah. Kadang jalan menuju kebenaran itu tidak selalu lurus. Kadang ada tikungan, ada air mata, bahkan jarak dengan orang-orang yang paling dikasihi itu juga pun terjadi. Kali ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kisah seorang murtadin yang memilih mengikuti suara hatinya, meski artinya harus berjalan sendiri di tengah keluarga yang terutama berbeda keyakinan, berbeda agama. Ayahnya seorang muslim fanatik, ibunya adalah seorang Kristen. Namun hal itu bukan menjadi penghalang bagi dia untuk mencari kebenaran. Ia sendiri pun mengikuti jejak ayahnya beragama Islam. Banyak yang bilang berpindah iman itu seperti pengkhianatan terhadap agama. Tetapi bagi dia, ini adalah perjalanan untuk menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Dalam keluarga yang beragam, penuh perbedaan dan cinta, ia belajar bahwa keyakinan bukan sekedar tradisi, tapi hubungan pribadi dengan Tuhan yang hidup. Karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita dengarkan kisah nyata seorang murtadin yang berani melangkah dalam terang, walaupun harus melewati bayang-bayang perbedaan. Ini bukan soal tentang meninggalkan keyakinannya yang lama, atau bukan soal tentang pengkhianatan terhadap keyakinan lama, tetapi tentang menemukan kebenaran yang sejati di dalam Kristus. Karena itu, saudaraku, mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Shalom semuanya, nama aku Desta. Di sini aku mau bersaksi tentang kehidupan aku sebelum mengenal dan sebelum mengalami Tuhan Yesus. Berada di dalam keluarga dengan orang tua kandung yang berbeda keyakinan, ternyata itu hal yang gak mudah. Papaku dari agama seberang, itu Muslim, dan mami Kristen. Tapi juga pada saat itu orang tua aku bukan orang yang religius, sehingga pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan agama tuh sangat-sangat minim, sangat-sangat lemah banget. Terus waktu aku kecil, aku nggak pernah diajarin secara secara keluarga religius gitu kan, sehingga membuat aku terombang-ambing dalam arti ketika bersama papa aku ke musola, ketika bersama mama ke gereja, tapi di situ nggak ada satu pengenalan siapa Tuhan yang aku sembah gitu. Lalu setelah itu aku juga harus melihat mereka pada akhirnya divorce. Mereka divorce karena alasan perbedaan itu, dan itu semakin membuat aku bingung. Apalagi ketika itu aku memasuki masa remaja, di mana aku juga sedang mencari jati diri, di mana aku juga lagi haus untuk mencari sesuatu hal yang ingin aku mengerti gitu kan. Jadi ya hidup terombang-ambing, terus hidup ya hanya melakukan ritual agamawi supaya takut masuk neraka. Tapi aku gak benar-benar tahu siapa sih yang aku sembah. Bahkan aku gak benar-benar tahu apa agama aku sesungguhnya. Bahkan aku sempat berpikir untuk kayaknya mending gak punya agama sekalian gitu. Oke, gue percaya ada Tuhan, aku percaya ada Tuhan, tapi kayaknya mending gak punya agama sama sekali ya. Kalau misalnya agama itu hanya akan menjadikan, pertama, kedua orang tuaku berpisah, akan menjadikan kebingungan untuk aku, akan menjadikan suatu konflik. Kenapa aku harus memilih agama? Lalu pada akhirnya karena aku pindah, aku coba untuk ikut agama seberang, itu Muslim. Di situ ya seperti diajarkan gitu kan, di sana aku mengikuti ibadahnya, mengikuti ritualnya, tapi hatiku selalu merasa kurang, hatiku selalu merasa kosong. Ya, semakin aku mengejar,
ya cuman jadi sekedar rutinitas saja, gak ada suatu kedamaian gitu. Malah aku berpikir bahwa kenapa Tuhan tuh banyak ngatur banget di hidup aku, mesti begini biar masuk surga. Itu membebani banget. Kita harus beribadah, kita harus ini, kita harus itu. Dan yang ada aku malah kabur, dan udah gak usah jadi orang yang terlalu suci, gak usah terlalu jadi orang yang agamawi, udah. Kejarlah dunia, gitu kan. Kejarlah kesenangan dunia, ngapain mikir agama gitu. Lalu sampai pada akhirnya, aku berhijab, gitu. Pada dasarnya itu untuk menutupi segala dosa sebenarnya. Karena bagiku, hal-hal yang aku lakukan, dosa-dosa yang aku lakukan itu, jangan sampai orang tahu, karena itu adalah aib, kan? Orang mungkin melihat aku sebagai orang yang cukup agamais, cukup punya spiritualitas dengan atribut-atribut agama yang aku tampilkan kepada mereka. Tapi sebenarnya aku cuma menggunakan topeng untuk menutupi segala dosa-dosa, karena pikiranku hanya perbuatan baik. Hanya effort aku yang bisa membuat aku terhindar dari neraka. Tapi pada akhirnya itu jadi pressure banget kan gitu. Ya udah akhirnya jadi agama seberang juga aku gak memperdalam, gimana gitu. Dan gak ada ketenangan sama sekali. Terus turning point adalah ketika aku kuliah, dimana aku ikut mami, dan puji Tuhan saat itu mami juga dalam proses pertobatannya kembali untuk mengenal Tuhan Yesus, sehingga aku masuk dalam hal yang seperti ini ya, tapi nggak tahu, kayak damai kan, damai ketika aku sharing gitu, tentang kenapa sih kok mami mempertahankan kekristenan, kenapa mami lebih memilih Tuhan Yesus dan lain-lain. Singkat cerita, saya diajak ke gereja. Awalnya cuma ikut-ikut aja. Lalu saya melihat, kok mereka bisa segininya sih cinta sama Tuhan mereka. Mereka bisa berdoa sambil nangis. Mereka bisa memuji Tuhan mereka dengan nyanyian, tepuk tangan, apapun itu. Kok bisa seperti itu? Sedangkan saya dulu ketika melakukan rutinitas agamawi seperti beribadah, itu dengan perasaan takut dihukum sama Tuhan. Jadi kalau saya nggak ibadah, saya takut masuk neraka. Kalau saya nggak ibadah, saya takut dosa. Itu mengintimidasi sampai akhirnya kayak kok Tuhan yang saya kenal dulu, kok terlalu banyak aturan untuk manusia gitu, sehingga yang ada hanya perasaan ingin bebas. Tapi kenapa waktu saya masuk gereja untuk pertama kali, saya damai, kayak bukan suatu pressure, bukan suatu tekanan untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita memuji Tuhan, untuk kita berdoa, itu bukan suatu yang tekanan. Lalu akhirnya saya memutuskan untuk menjadi Kristen. Kurang lebih 5 tahun lalu saya memutuskan untuk menjadi Kristen. Banyak hal yang Tuhan sikapkan waktu saya menjadi Kristen gitu. Saya pikir bahwa jadi orang Kristen tuh enak ya, hidupnya damai, penuh kasih, dan hidupnya kayak semua baik-baik aja. Sampai pada akhirnya dosa yang saya lakukan itu saya tetap tutupi, karena menurut saya itu aib. Orang nggak boleh tahu apa yang saya lakukan karena itu aib. Sampai akhirnya di gereja saat itu ada sebuah healing camp untuk anak muda. Lalu itu pertama kali saya ikut berkomunitas, bergabung dengan itu. Yang ada di pikiran saya sebenarnya, saya harus bertingkah laku sebaik mungkin, saya harus bertingkah laku sejaim mungkin, agar mereka nggak tahu masa lalu saya, agar mereka nggak tahu background saya, bahkan agar mereka nggak tahu dosa apa aja yang pernah saya lakukan, seperti itu. Tapi anehnya, ketika saya ikut healing camp, wow, ada beberapa orang yang, kok dia bisa sih dengan mudahnya gitu menceritakan, menurut saya aib pada saat itu, mantan narkoba, mantan ini dan lain-lainnya, yang dimana dosanya ternyata lebih parah dari yang saya lakukan gitu. Tapi kenapa mereka nggak ada perasaan nggak ada perasaan kayak ini satu aib yang harusnya ditutupi. Terus ada yang bilang gini, ketika kita mengaku dosa kita, itu sama aja kita mempermalukan iblis. Wah, ketika kita menutupi dosa kita, itu sama aja kita membuat iblis bersorak-sorak dan akan selalu ada intimidasi.
Saya berpikir, oh gitu ya? Ah masa sih? Tapi kan kita juga manusia, nanti gue menceritakan aib malah jadi omongan, bla 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 semacamnya itu dengan intimidasinya.